di fashion dan general merchandise ada barang-barang kebutuhan maupun barang keinginan, tergantung situasi. Jadi kalau Bapak bilang, kan kalau fashion GM itu barang keinginan, tidak selalu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali Retail Zoom S sudah memasuki episode ke-111. Untuk Bapak Ibu yang bergabung melalui Retail Zoom S via streaming Facebook, ya, selamat pagi kita sapa juga. Atau yang jalur khusus melalui Zoom. Semoga hari ini tema yang akan disampaikan oleh Pak Christian F. Guswai ini membawa penyegaran untuk kita semua. Bapak dan Ibu juga bisa secara langsung berinteraksi dengan raise hand atau bisa melalui chat room kita. Untuk hidupnya sih lebih baik nanti kita raise hand ya. Dan Bapak Ibu yang belum mengisi polling, silakan diisi. Hari ini tema kita itu di RZA 111, akhir bulan ya. Senin 31 Juli 2023 jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Secret of Sales and Margin Contribution. Well, bersama narasumber kita Bapak Christian F. Guswai yang tentunya sudah cukup makan asam garam dan punya pengalaman baik dalam dan luar negeri. Untuk yang belum memiliki bukunya, silahkan, banyak sekali yang sudah diterbitkan oleh Pak Kris ya, mungkin dicetak ulang, bisa ditanyakan secara langsung. Dan terkait tema kita hari ini, saya persilahkan Pak Kris untuk memulai. Baik, terima kasih Mbak Riri. Retail Zoom S 111 ya, 111. Dan terima kasih Anda telah bergabung dan setia mengikuti Retail Zoom S. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Tema kita hari ini adalah The Secret of Sales and Margin Contribution ya. Apa yang bisa diberikan dengan mengelola sales and margin contribution ya. Nanti untuk lebih praktisnya kita akan langsung pakai angka-angka saja ya, supaya kita semua dapat merasakan apa sih gunanya mengelola sales dan margin contribution gitu ya. Untuk itu saya mau melihat poll kita dahulu. Pertanyaan pertama dari poll kita, apakah Bapak Ibu tahu apa itu kategori manajemen? Ya, ternyata 41% menyatakan pernah dengar tapi tidak terlalu paham ya, tidak tahu apa itu kategori manajemen. Kemudian yang menjawab tahu itu 49%, ya, cukup tinggi, dan sama sekali tidak tahu ada 12%. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi tahu ya setelah pembahasan hari ini. Apakah Bapak Ibu tahu tentang sales contribution dan margin contribution? Ternyata 85% menjawab tahu dan sisanya menjawab tidak tahu, 15%. Apakah Bapak Ibu pernah mengukur? Nah, kalau sudah tahu, apakah pernah mengukur sales contribution dan margin contribution yang ada di dalam divisi, departemen, kategori, sampai subkategori ya. Ternyata yang mengatakan sudah mengukur berarti hanya 61%. Ya, jadi banyak yang tahu tapi sedikit yang menggunakan. Sementara yang belum pernah sama sekali 39%. Itu poll kita. Nah, sedikit untuk menjelaskan apa itu kategori manajemen. Nanti juga saya akan menjelaskan karena ada workshop yang akan kita rencanakan di tanggal 19 Agustus. Kategori manajemen itu kita memandang bahwa isi toko kita itu sebenarnya terdiri dari banyak kategori. Betul nggak? Ya, mulai dari kita bisa mulai dari kategori yang paling besar, tapi kita tidak bilang dia kategori ya. Yang paling besar itu justru kita bilang supaya ada hierarkinya, kita bilang dia divisi. Bentar, saya akan share layar.
Jadi sebenarnya di dalam toko kita itu, di dalamnya itu sebenarnya terdiri dari kategori-kategori secara berjenjang ya. Ada divisi, ada departemen, nah ada kategori, lalu ada sub kategori. Keseluruhannya ini sebenarnya kita memandangnya sebagai unit bisnis, dari unit bisnis yang paling besar, divisi, anaknya itu departemen, di dalam departemen itu terdapat kategori-kategori, dan di dalam kategori-kategori terdapat subkategori. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahwa mau di divisi, mau di departemen, mau di kategori, mau di subkategori, kita sebenarnya bisa melakukan yang namanya menarik sales contribution sekaligus margin contribution. Ya. Nah, untuk itu saya coba akan share dengan tabel ini ya. Dengan tabel ini. Nah, sekaligus menjelaskan apa itu sales contribution dan satunya lagi margin contribution. Anda lihat ya, katakan kita punya divisi ada 3, yaitu divisi grocery, kemudian ada divisi fashion, kemudian general merchandise. Tapi divisi ini bebas ya, Bapak Ibu mungkin di tokonya punya hanya 2. Ada juga yang punya sampai 5 ya. Boleh saja, tidak ada pembatasan ya. Karena divisi adalah pembagian pengelompokan kategori yang paling besar atau induknya. Karena divisi itu besar sekali. Di dalam contoh ini saya hanya akan membedah di level divisi, tapi dengan pendekatan yang sama Bapak Ibu bisa juga melakukannya nanti di level departemen, kategori sampai subkategori ya. Oke, kita mulai. Umpama sales kita itu 1 miliar. Nah, yang disebut sales contribution, 1 miliar ini dibentuk oleh kontribusi divisi-divisi mana saja. Contoh, grocery jualan 750 juta, fashion 150, general merchandise 100 juta. Lalu, sales kontribusi masing-masing divisi bagaimana? Gampang ya. 750 terhadap 1 miliar ini menghasilkan berapa? Nah, ini baca di sales kontribusi, yaitu 75%. Fashion 15%, sama ya, 150 juta terhadap 1 miliar, 15%, dan 100 juta terhadap 1 miliar, 10%. Inilah yang disebut sales contribution. Kemudian, untuk masing-masing jenis barang dagangan, barangkali kita sudah tahu ya, bahwa margin itu bisa beda-beda. Betul ya? Grocery Anda cuma kasih margin 6,68%, sementara fashion Anda berpikir bahwa fashion dan general merchandise adalah margin Anda kan, sehingga Anda memasang margin cukup tinggi, yaitu sampai dengan 45% dan general merchandise 45%. Nah, seperti kita ketahui, setinggi apapun Anda men-set margin, kalau dia tidak terjual, maka dia tidak akan memberikan real margin, gitu ya. Ini kan baru margin asumsi, gitu ya. Asumsi kenapa? Karena unless dia sold, kecuali dia terjual, baru margin rupiah itu terwujud, ya. Nah, contoh dalam tabel kita ini, ternyata kan penjualannya masih didominasi oleh grocery, ya. 75% di tangan grocery, fashion hanya 15%, dan general merchandise hanya 10%. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam ya soal itu ya, soal perbandingan ini. Karena perbandingan ini nanti yang menentukan sales Anda itu maksimum atau margin Anda itu maksimum atau tidak. Karena judul dari
kita punya pembahasan hari ini, ujung-ujungnya apa? Memaksimalkan sales, memaksimalkan margin. Masih ada hubungannya dengan materi kita minggu lalu. Bagaimana kita meningkatkan margin kita. Ya, salah satunya yang kita bahas hari ini. Ya, seperti saya sampaikan minggu lalu, turunan dari materi minggu lalu itu ada banyak sekali. Kalau saya mau bedah itu ada ratusan lagi. Ya. Oke, kita fokus dulu dengan hal yang sederhana ini. Anda sudah tahu kan sales kontribusi yang terbentuk. Nah, sekarang dengan margin Anda yang masing-masing di kolom E ini, di kolom E tadi, Anda kan sudah tahu kalau sales Anda 750 juta dan Anda punya, bentar ini kenapa ini tidak bisa dirubah-rubah? Oke, kalau sudah di tabel Excel, mendingan saya lipat lagi laptop saya. Oke. Di sini saja ya, saya pakai posisi seperti ini. Margin rupiah itu sederhana ya, kolom C dikali kolom E. Ya, Anda bisa lihat grocery menghasilkan 50,50.100.000, fashion 67,5, dan general merchandise 45. Total margin kita 162.600. Nah, apakah margin kita total dari kolom E? Bukan ya, bukan, karena dia harus di-mix dulu ya. Anda lihat kolom G, maka margin grocery itu sebenarnya menghasilkan kolom C dikali dengan ini dikali dengan saya ulang. Kalau Anda mau tahu mix margin, Anda mengalihkan sales kontribusi ini dikalikan dengan margin yang Anda set. Maka dia akan memberikan 5,01. Ya, kemudian fashion juga demikian, 15 Anda kalikan dengan 45%, maka dia akan memberikan mix margin Anda 6,75, dan general merchandise yang memberikan sales kontribusi hanya 10% dikalikan margin yang Anda set up, kalau dia terjual maka dia akan menghasilkan 4,5. Jadi total margin Anda sebenarnya adalah 16,26%. Ya. Lalu masuklah kita kepada margin kontribusi. Yang disebut total sales kita maupun total margin itu kan 100 ya. Nih, 100 ya. Tapi yang disebut margin kontribusi, lagi-lagi ya, berapa kontribusi dari setiap margin ini. Sama ya. Kalau kita ingin tahu margin kontribusi grocery, maka margin dia terhadap total margin yang didapat. Kita dapat 30,81 untuk grocery, untuk fashion 41,51, untuk general merchandise 27,68 margin kontribusi. Artinya 100%-nya marginmu itu dibentuk oleh grocery 30,8, fashion 41,51, general merchandise 27,68. Ini menggambarkan apa? Anda lihat ya, grocery meskipun dia memberikan 75%, tetapi secara margin kontribusi, dia hanya memberikan Anda 30,81%. Fashion 15%, tetapi dari sisi margin, dia memberikan margin Anda 41,51%. Kontribusi marginnya. General merchandise 27,68. Nah, berikutnya, bagaimana kita memaksimalkan sales
dan ingin memaksimalkan margin. Ya. Tabel ini adalah skenario 1 ya. Sekarang saya akan ajak Anda masuk ke skenario 2. Coba kita lihat skenario 2. Skenario 2 itu kalau ini saya ingin memberikan kesadaran kepada Bapak Ibu. Kalau fashion dan general merchandise turun, grocery kita terlihat naik kan? Anda lihat. Dari 75% menjadi 85,7. Naik ya. Tetapi Anda lihat nggak? Saya hapus saja ini ya. Saya hapus ini supaya kita melihatnya lebih dekat. Anda lihat tidak? Sales-nya sama. Sales grocery sama-sama 750. Sementara sales fashion turun dari 150 ke 75. General merchandise turun dari 100 ke 50. Anda lihat, grocery bisa naik ya, sales kontribusinya. Tetapi apakah omset kita naik? Jawabannya tidak. Anda lihat sales kita menjadi berapa? Berapa sales kita? Turun. Dari 1 miliar menjadi 875. Hati-hati hanya membaca sales kontribusi. Karena sales kontribusi berarti 0, tidak berarti apa-apa. Manakala sebenarnya omset kita malah turun. Anda lihat, dari 1 miliar, sekarang tinggal 875. Ya Pak, saya kan bisa naikkan fashion dan GM. Nah, dalam kasus ini, fashion dan GM-nya ternyata tidak bisa jualan. Itu yang mengakibatkan grocery Anda naik. Seolah-olah naik. Kalau Anda hanya lihat, apanya yang Anda lihat? Anda hanya lihat sales contribution. Bahaya sekali hanya melihat sales contribution. Paham ya? Lalu kita lihat margin. Apa yang terjadi dengan margin? Nih, marginnya tidak saya rubah ya. Anda lihat apa yang terjadi. Akibat pergeseran ini, margin Anda terjun bebas. Artinya apa? Profit Anda berkurang jauh. Jauh sekali. Mix margin Anda terjun bebas dari 16,26 menjadi hanya 12,15. Ya. Dengan kata lain, fashion dan general merchandise itu memang bisa menyumbangkan margin besar manakala Anda memanage fashion dan GM dengan baik. Jika tidak, dia akan turun, lalu Anda terpukau dengan grocery saya naik, Pak. Grocery saya dari 75 naik 85,7. Itu tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena omset Anda turun dan margin Anda turun. Maksimal tidak? Tidak maksimal. Ya, jadi kalau Anda ingin memaksimalkan, pelototin sales contribution, pelototin margin contribution. Anda lihat ya, grocery makin naik dari 30,81 menjadi 47,11. Dia tidak mengakibatkan margin Anda naik. Anda lihat marginnya dari 162 menjadi 106. Anda sudah kehilangan margin. Itu skenario kedua. Sekarang kita lihat skenario ketiga. Grocery kita naikkan. Ada kan orang yang, ya enggak apa-apa Pak, fashion dan GM kita turun, yang penting grocery kita naik. Anda lihat, didorong lebih tinggi lagi, 88,9. Fashionnya tidak naik ya, dari skenario 1 tadi turun separuh, dari skenario 1 turun separuh ya, jadi 75 dan 50. Sekarang kita lihat, membaik nggak? Sales-nya membaik kan, dari 1 miliar ke 1125, dan margin kita dari 162 menjadi 123. Lebih baik nggak? Tidak lebih baik.
Tidak lebih baik. Tetapi lebih baik dari yang skenario 2. Ya, lebih tinggi kan dari skenario 2. Di sini apa yang terjadi? Kalau Anda ingin memperbaiki sales sekaligus memperbaiki margin, jangan sampai tercemplung di skenario 2, di mana Anda hanya melulu melihat sales kontribusi, tetapi lupa dengan nilai absolut. Nilai absolut itu berapa rupiah yang Anda hasilkan. Ya, sales kontribusi penting itu sebagai indikator. Tetapi yang lebih utama adalah absolute value atau rupiahnya. Ya. Jadi kalau Anda merasa fashion dan general merchandise Anda payah nih, Anda harus dorong grocery Anda. Jangan berhenti dilihat sales kontribusinya saja. Jangan ya. Lihatlah rupiahnya. Sekarang kita lihat marginnya lebih baik daripada skenario 2. Dan memang secara margin kontribusi, akhirnya grocery yang paling dominan menyumbang. Kenapa? Karena lagi-lagi sales kontribusinya sudah terlalu besar. Sehingga sekarang margin kontribusi dikuasai oleh grocery. Margin kontribusi. Ya. Nah, sekarang kita lihat skenario 4. Ini lebih bagus lagi. Coba lihat. Skenario 4. Bagaimana kalau sales fashion dan general merchandise yang dinaikkan? Grocery-nya saya tidak naikkan. Lihat ya, grocery-nya hanya 750, sesuai dengan yang di atas. Tetapi yang saya naikkan adalah sales kontribusi fashion dan general merchandise. Bisa nggak dinaikkan? Bisa. Ya, dengerin lagi Retail Zoom S, bagaimana mengelola bisnis fashion. Ada 2 episode, Anda dengerin lagi. Anda bisa menaikkan kontribusi fashion maupun general merchandise, asal ngerti caranya. Oke, lihat ya, grocery saya tidak naikkan. Fashion dan general merchandise yang saya naikkan. Omsetnya pun masih kalah dengan skenario 3. Lihat, masih kalah ya, 1,1. Tetapi Anda lihat marginnya. Margin tidak saya rubah loh, sama ya. Anda lihat sekarang marginnya. 207, lebih tinggi dari skenario pertama, lebih tinggi dari skenario kedua, lebih tinggi dari skenario ketiga. 207. Dan Anda lihat margin Anda sekarang. Dari 16,26, bukan 12, bukan 10, tapi 18,87. Nah, sekarang kita lihat margin kontribusinya. Margin kontribusinya tidak timpang lagi. Tidak timpang lagi. Grocery memang karena dia memberikan margin yang paling kecil, wajar kalau margin kontribusi dia hanya 24,13. Sementara fashion dan general merchandise dengan margin yang Anda set cukup besar, harusnya memang lebih mendominasi secara margin kontribusi. Dan Anda lihat, profit Anda naik luar biasa. 18,87%. Inilah kalau Anda ingin memaksimalkan sales maupun margin, Anda harus perhatikan keseimbangan sales kontribusi dan margin kontribusi. Itu lagi-lagi indikator, karena yang Anda harus perhatikan tuh sales-nya, rupiah sales-nya. Apa artinya 88,9 ini? Apa artinya? Gak ada artinya. Saya lebih senang 68,2 di sini, tetapi di 2 kelompok ini 15,9%. 15,9%. Ya. Masih kecil loh, itu masih kecil. Tetapi itu pun sudah berhasil memberikan Anda margin yang jauh lebih baik. Ya, Anda pilih mana margin 162 dengan 207. Pasti Anda pilih skenario 4. Betul nggak? Ya. Kalau baik, skenario 1, 2, 3, 4 pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Ya, saya sudah berikan secara data. Nah, inilah yang disebut data driven. Data driven to make a decision. Ya.
pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, mudah-mudahan dengan pengetahuan ini, Bapak Ibu bisa mengambil pilihan. Saya mau ngapain? Ya, nggak mau membesarkan fashion dan general merchandise saya hanya fokus di grocery, boleh, bisa memperbaiki margin daripada Anda seperti skenario 2, Anda terlena hanya gara-gara melihat sales kontribusi saya sudah tinggi 85,7 lalu saya berhenti. Jangan ya, bahaya sekali ya. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Karena dia tidak memberikan apa-apa. Ya, Anda harus tingkatkan omsetnya. Jangan terlena loh ya, jangan menganggap, ya Bapak lihat dong Pak, sales kontribusi saya dari 75 ke 85,7. Means nothing dia. Tidak berarti apa-apa. Karena sales Anda jatuh. Oke, mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham ya. Jangan sampai saya mengira ini sudah bagus banget, ternyata Bapak Ibu tidak paham dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Nah, barangkali Anda ingin bertanya, Pak, idealnya berapa jadi kalau begitu? Oke, saya kasih tahu ya, ini tidak ideal. Ini tidak ideal. Tidak ideal. Perbandingan ini tidak ideal ya. Tetapi saya memberitahu Anda, ini jauh lebih bagus daripada kondisi yang awal, daripada skenario 1. Baik, kalau begitu saya akan memberi Anda gambaran lebih dalam. Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam, kan saya menawarkan workshop kategori manajemen, ya, strategi untuk memaksimalkan sales maupun margin. Ya, yang Anda tadi lihat itu salah satunya. Yang Anda lihat tadi salah satunya. Kalau Anda menguasai kategori manajemen, maka Anda akan tahu ada beberapa cara lagi untuk meningkatkan sales maupun margin Anda. Ya, ini ada kategori manajemen strategi to maximize sales and margin, itu akan diselenggarakan 19 Agustus. Ini ya. 19 Agustus. Untuk Bapak Ibu yang alumni, kan ada harga khusus ya untuk alumni. Alumni diberikan harga khusus sampai dengan tanggal 5 Agustus. Sementara untuk early bird sampai dengan tanggal 8 bulan 8. Nah, ini harga khususnya. Nah, ini. Jika Anda alumni, Anda cukup membayar 1.399, tapi kalau Anda belum pernah mengikuti sebelumnya, Anda akan membayar di 1.599. Ya, itu adalah investasi untuk Anda ya, Anda mau meningkatkan kualitas diri Anda atau tidak. Apa sih yang akan dipelajari? Bagi Anda yang tadi mengatakan belum paham kategori manajemen, maka materi ini khusus untuk Anda. Yang tadi menjawab di poll, Anda tidak paham kategori manajemen, Anda bisa lebih paham mengikuti workshop ini. Juga akan diajarkan langkah-langkahnya. Kan Anda tidak bisa tiba-tiba bisa memaksimalkan atau menggunakan kategori manajemen. Anda harus menguasai langkah-langkahnya. Kemudian Anda akan mengenal apa yang disebut 4 kuadran. Lalu bagaimana strategi dan taktik mengendalikan assortment di setiap kuadran. Nah, kuadran itu artinya ini. Kalau kita punya barang, ya barang Anda, kalau kita analisa, pasti akan ada di 4 kuadran ini. Ya, Anda lihat ada yang sisi bawah ini margin, yang sisi ke atas ini sales. Ya. Lalu barang Anda itu pasti ada yang berada di Q1, yaitu barang-barang yang terkelompok low sales, low margin. Low sales, low margin. Tetapi ada lagi kelompok barang yang masuk Q2, yaitu apa? Low sale, tetapi high margin. Marginnya besar. Tetapi Anda juga punya kelompok barang yang sales-nya tinggi, high sales, tapi low margin. Ya, kalau margin posisinya di kiri itu artinya low ya.
Dan Anda punya sekelompok barang yang mudah-mudahan banyak, yaitu, nah ini, high sales, high margin. Pertanyaannya, bagaimana saya tahu, Pak, barang itu di Q1, di Q2, di Q3, maupun di Q4? Ya, ikuti workshop kategori manajemen, karena salah satunya kita akan ajarkan, bahkan saya akan siapkan template-nya, bagaimana Anda bisa menemukan mana yang Q1, mana yang Q2, mana yang Q3, dan mana yang Q4. Setelah itu, what to do, balik-balik ya. Setelah saya tahu what to do, Pak, lalu how to do. Untuk membuat baik itu sales maupun margin saya maksimal. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Setelah itu, kita juga akan mempelajari apa dampaknya untuk toko. Kalau kita sudah menemukan kategori manajemen, apa yang harus kita lakukan di toko kita. Ya. Kemudian, yang sebenarnya ini ilmu basic, kita seringkali mengatakan saya kehabisan ruang pajang. Toko saya sudah sesak ya, toko saya sudah penuh, displaynya juga sudah nggak bagus. Nah, ada baiknya Anda menggunakan space management. Tetapi space management tidak bisa jalan sebelum Anda rapikan dulu kategori manajemen. Jadi ada hubungannya kategori manajemen untuk kemudian menjadi space management. Anda yang kerepotan atau melihat wajah tokonya sudah berantakan, itu rata-rata karena tidak pernah menjalankan kategori manajemen, sales Anda tidak maksimum, margin Anda tidak maksimum, dan Anda selalu merasa kekurangan space. Ya, beda banget waktu dulu awal kita membuka toko, kita merasa, aduh mau isi barang toko kita, isi apa lagi ya? Merasa kekurangan barang. Hari ini Anda kekurangan tempat. Ya apa enggak? Ya, hari ini Anda sudah kehabisan tempat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan Anda terinspirasi dengan peran sales kontribusi dan margin kontribusi. Ternyata mereka menentukan omset kita mau naik atau margin kita mau lebih baik. Ya. Nah, saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu barangkali punya pertanyaan spesifik atas apa yang saya bagikan tadi. Khususnya yang masih bingung ya, silahkan saja. Ya, baik Bapak dan Ibu. Sudah dijabarkan oleh Pak Christian F. Guswai, Anda memilih sales atau margin. Kalau kedua-duanya ini bisa seiring sejalan, very good ya. Ideal. Ideal. Tapi ada, jangan sampai salesnya udah mati-matian, tinggi, tapi nggak ada marginnya. Wah, ini bisa kerja bakti ini ya, untuk menutup operasional. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan, raise hand, atau bisa melalui chat room kita. Jangan pakai ilmu kebatinan kita ya, kali ini ya. Silakan juga ada yang di Facebook kita jika ingin bertanya. Semuanya bilang hadir ya. Silakan di Facebook grup itu ada 53 yang hadir. Sementara di chat room kita itu ada 63. Semestinya ini menjadi interaktif yang sangat menarik. Oke? Silakan Bapak dan Ibu. Kalau dikaitkan tadi dengan kuisnya bagaimana Pak Kris? Dikaitkan dengan pollnya. Polling ya. Dengan pollingnya tidak ketahuan apa yang ketahuan juga ya. Tidak ketahuan apa yang mereka rasakan ya. Sekarang dengan kalau kita lihat tadi di poll itu masih banyak yang belum mengukur. Ya, ada 39% yang belum pernah mengukur. Terhadap yang sudah mengukur ini harusnya
lebih banyak ide ya, apa yang bisa Mm-mm. saya maksimalkan ya. Apakah yang dimaksud adalah seperti yang saya lakukan barusan? Mm. Karena pada saat saya melakukan itu tadi, itu sering terjadi ya di beberapa klien saya terjadi. Ya terpukau hanya dengan melihat sales kontribusi. Ya. Padahal dia lupa bahwa sales dia terus turun. Mm-mm. Itu kan yang saya tunjukkan tadi, bukankah itu yang terjadi di banyak tempat? Sales dia turun. Lalu ketika dia menganalisa sales kontribusi, dia tersesat. Dia menganggap, wah grocery saya dominan. Grocery saya bisa sampai 85,7 ya ini. Mm. Padahal ini menyesatkan karena yang paling harus kita awasi ini. Berapa sih sales kita? Ya, dan berikutnya, berapa margin kita? Sales contribution dan margin contribution itu hanya indikator. Pada akhirnya yang Anda harus lihat adalah real margin. Begitu. Ya. Silakan. Tapi ya silakan Bapak dan Ibu. Ada kemungkinan juga tapi ya salesnya turun tapi seperti tadi digambarkan marginnya meningkat ya Pak Kris ya. Sales Tergantung dari turun, jenisnya ya. sales turun, margin meningkat. Ya, Di contoh ini tidak ada. tidak ada Sales ya. turun, margin meningkat. Tapi kita bisa main-main di sini ya. Bagaimana sales turun, margin meningkat? Ya, Rasanya berat sih Mbak Riri ya. berat Tapi ya. boleh disimulasi. Hmm. Karena gini, hubungan sales dengan margin yang kita tetapkan di kolom E ini, ya, ini sangat harus berhati-hati. Harus Ya. sangat berhati-hati. Kenapa? Anda boleh setup berapapun, tetapi ketika dia tidak bisa jualan, maka margin Anda tidak ada. Ya, tapi tadi tantangan menarik ya. Bisa nggak sales kita turun, margin kita naik? Menurut saya bisa. Ya. Saya bisa. Saya pernah membuktikannya. Coba ya, saya bikin satu lagi skenario kelima. Nah, coba saya bikin skenario kelima. Apakah kita bisa membuat dia salesnya turun, tapi katakan sales itu turun tadi, ini berapa? 75 ya tadi. Ini 50. Oh, jangan se ekstrim itulah ya. 150, 100. Ini 100. Coba kita lihat. Sales turun kan? Ya. Berapa tadi? 750, 875 total. Kita pakai angka atas ya. Dari angka atas, kita ingin dia bukan 1M. Saya turunkan ini, katakan 700. Nah, kita dapat marginnya 159. Tetapi, bagaimana kalau marginnya saya naikkan? Bukan 6,68. Marginnya saya geser menjadi 9. Naik nggak marginnya kita? Dari lihat. Naik nggak? Ya, naik. Naik ya. Dari 100
62 menjadi 175. Naik kan? Padahal sales kita turun. Caranya perbaiki margin. Margin kita perbaiki. Karena memang tidak bisa Anda tidak ngapa-ngapain, tapi Anda ingin memperbaiki margin. Tidak bisa. Mix marginnya diperbaiki. Dari yang menarik, mix margin kita sebenarnya 15,95. Jangan-jangan kita cek dulu ya. Oke, benar, rumusnya benar. Rumusnya benar. Oke. Padahal mix margin kita turun. Tetapi secara rupiah kita bisa lebih tinggi daripada skenario 1 yang 162.600. Terjawab ya, Mbak Riri ya? Iya. Sales kita turun, asal komposisi margin kita perbaiki, penetapan margin kita perbaiki, lalu kita lihat margin kontribusinya berubah juga. Ini kenapa? Sebentar, ini rumusnya salah ini. Pak, rumus di sales kontribusinya, Pak. Rumusnya soalnya harusnya ke 34. Kalau enggak, salah. Oke. Copy. Yes. Nah, kita lihat margin kontribusinya berubah. Ya, margin kontribusinya berubah. Persentase-persentase itu, mau di sales kontribusi, mau di mix margin, mau di margin kontribusi, itu hanya indikator. Pada akhirnya yang paling Anda butuhkan adalah ini. Berapa rupiah yang Anda dapat. Ya, bisa saja grocery Anda turun, fashion Anda dipertahankan, general merchandise Anda dipertahankan, meskipun sales Anda turun, asal Anda bisa mempertahankan mereka yang marginnya besar, maka margin Anda bisa selamat. Pak, gimana kalau ini tidak selamat? Ya bahaya karena mereka inilah yang memberikan margin kontribusi lebih besar. Ya. Kalau sampai Anda gagal mempertahankan fashion, katakan fashion saya jeblok nih. Ini turun. 162 juta. 162 juta kita bandingkan ya. Lebih turun sedikit dibanding skenario pertama. Omsetnya turun, margin Anda turun sedikit. Manakala Anda gagal mempertahankan penjualan Anda di fashion dan general merchandise. Untuk itulah, Anda jangan berpikir, enakan jual fashion dan general merchandise, kan marginnya besar. Betul. Tetapi untuk berhasil di fashion dan general merchandise, tidak semudah di grocery. Kalau di grocery, barangnya ada, Anda jualan. Fashion dan general merchandise bukan sekedar ada barang, tetapi dia butuh barang yang kekinian, barang yang up to date, baru bisa jualan. Belum lagi kalau kita bicara tentang persediaan barang. Persediaan barang saya banyak, Pak, di fashion dan general merchandise. Pastilah saya aman. Nggak ada garansinya bahwa Anda bisa jualan fashion dan general merchandise. Tidak ada garansi. Barang yang banyak di fashion dan general merchandise membutuhkan penanganan yang luar biasa juga. Oke. Kenapa? Tadi ada yang bersuara, Pak Kevin, Anda menemukan? Iya, Pak. Itu sales kontribusinya masih kelok rumusnya, Pak. Jadi sales kontribusinya masih 84%, makanya mix marginnya lebih kecil, Pak. Oh iya, benar. Iya, Pak. Benar. Untung ada orang ini ya. Ada orang accounting di sini ya. Saya hilangkan dulu ini yang benar-benar. Ini harusnya ke 34. Yes. Betul. Nah, itu ya tandanya menyimak ya.
Anda menyimak. Gimana? Oh, ternyata meskipun sales-nya turun, tetapi mix margin-nya meningkat. Ya, bukan lagi 16,26, tetapi 17,61. Betul, betul. Kemarin pun waktu saya bikin skenario ini pun, saya harus mengkoreksi semua rumus ini ya, betul. Ya. Nah, tadi, saya balikin dulu ya, balikin ke sebelumnya. Bagaimana kalau omset kita tidak turun di fashion dan GMS ya? Ini 150. Ini saya penasaran. Salah, kebanyakan. Nah, sales kita turun kan, tetapi mix margin kita meningkat. Ya, 18,47 dibandingkan di atas hanya 16,26. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan Mbak Riri tadi, bisa nggak kalau sales kita turun tapi margin kita naik? Jawabannya bisa. Tetapi Anda harus berani menggeser margin grocery kita karena dia masih dominan. Anda lihat grocery sales kontribusinya masih 73,7 ya. Oke, ini sesuatu yang akan saya jawab di workshop nanti. Berapa sih komposisi ideal antara grocery, fashion, dan GMS jika Anda ingin sales dan margin Anda optimal, ya? Baik, begitu. Ada lagi? Iya. Oke. Silakan Bapak dan Ibu, saya sudah awali. Selanjutnya tergantung pada kebutuhan Anda masing-masing. Pak Idwan raise hand tuh. Pak Itwan? Ya, Nirwana Group. Baik, silakan Pak Itwan. Oke, ya, makasih Pak Agus Bu Riri. Ya. Ya, kan kita tahu Pak bahwa GMS dan fashion itu kan barangnya kan keinginan Pak. Dan waktu-waktu tertentu saja barang itu bisa laku dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau dengan di bulan-bulan yang biasa itu sulit Pak. Nah, saya melihat bahwa tadi dari mix margin didapat dari sales kontribusi dikalikan dengan mix margin kan Pak? Dikalikan dengan margin. Tapi saya lihat Pak Guswai fokus ke margin yang tinggi Pak, 45%, contoh di fashion. Saya coba Pak, umpamanya kalau margin ini saya turunkan ke 30%, dalam artian barang kita lebih murah. Berharap fashion kita sales kontribusinya naik ke 25%. Itu saya coba kalikan, mix marginnya itu naik ke 8,75%. Gimana Pak? Oke. Setelah Bapak lakukan, hasilnya bagaimana? Saya coba secara ini Pak, dari sales kontribusi, saya turunin ke 30% Pak. Ya, lalu? Sales kontribusi berharap bisa naik karena harganya murah Pak, ke 25%. Oke, sudah dilakukan? Sudah Pak, saya coba kalikan, itu dapat mix marginnya 8,75 Pak. Pak, gini. Bapak lakukan, iya. Turunkan, margin Bapak lebih bagus, harga jual Bapak lebih bagus, lebih kompetitif, karena Bapak turunkan dari 45 ke 30. Lalu, Bapak jualan. Setelah jualan, Bapak bikin lagi tabel ini. Apakah fashion atau GMS Bapak meningkat sales kontribusinya? Sudah diukur belum? Belum Pak, ini cuma perhitungan Pak. Maksud saya coba. Di atas kertas. Ya, di atas kertas. Di atas kertas Bapak boleh berandai-andai atau kita bilang simulasi. Ya, kalau simulasi, saya turunin, saya berharap fashion naik umpamanya 25% Pak. Naik. Betul. Bapak harus lakukan. Oke, kita lakukan simulasi di tabel saya aja Pak ya. Iya. Kalau saya turunkan ini jadi 30% dan ini 30%, tentu Bapak berharap omset saya sales kontribusi naik, ya Pak. 150 kan jadi 200.
Yang ini dari 100 menjadi 175. Nah, naik kan, Pak? 18,6 dan 16,3. Naik kan? Betul nggak? Dan Iya. grocery Bapak turun. Ya, kontribusinya si grocery Bapak turun. Gitu ya. Pertanyaan Bapak tadi, apakah saya bisa memperbaiki margin? Naik kan margin Bapak? Dari 162 menjadi menjadi 175, Pak. Naik kan? Betul nggak, Pak? Betul ya, Pak? Iya. Ini kita potong dengan yang paling atas. Nah, Bapak ketambahan margin segini, Pak. Ini baru di atas kertas. Karena, kenapa tadi saya bilang, Bapak sudah lakukan belum? Belum, Pak. Iya. Memang masih margin tinggi. Ya. Kenapa, Pak? Coba, kenapa saya tanya begitu? Belum, Pak. Cuma saya kan berpikir fixed margin ini kan didapat dari sales kontribusi dikali margin. Nah, saya Betul. coba berpikir margin diturunin dengan berharap sales Betul. kontribusinya naik. Ya, sudah saya buktikan bahwa kalau Bapak lakukan itu, dan fashion kita naik, general merchandise kita naik, mereka-mereka yang selama ini sales kontribusinya terlalu rendah, meskipun saya turunin margin, apakah bahaya? Enggak bahaya. Bahkan, kalau Bapak lakukan itu, salesnya naik, tapi hati-hati, sales itu baru bisa naik jika pengelolaan fashion dan general merchandise itu memang dikelola dengan baik. Membeli barang lima benar. Kalau barang yang tersedia meskipun banyak, Bapak turunin margin, nanti Bapak kecewa lah. Kok salesnya tidak sesuai harapan saya? Ya, ternyata salesnya tidak mampu naik. Mengapa? Ada faktor lain, kan no single factor, yaitu apakah barang yang Bapak sediakan itu barang yang satu dibutuhkan, dua diinginkan. Betul, di fashion dan GMS itu ada barang yang dibutuhkan dan ada barang yang diinginkan. Contoh nih, Pak. Ibu-ibu hari ini pancinya bocor. Panci untuk masak bocor. Hari ini juga barang panci itu, Pak, adalah kebutuhan buat dia. Ya. Tapi di kali lain, si ibu ini tidak ada masalah dengan pancinya, Pak. Tidak ada masalah dengan embernya. Tapi ketika dia datang ke toko Bapak, dia lihat ada panci yang cantik. Ada panci yang vintage. Yang kalau orang Bapak jago jualan, orang Bapak bisa mengatakan, Ibu, dengan panci ini, masakan Ibu akan jauh lebih enak. Dan waktu memasak Ibu jauh lebih cepat. Akan mengurangi 50% dari waktu memasak Ibu. Dan dia terpukau. Itu keinginan, Pak, bukan kebutuhan lagi. Dia ingin lebih keren, ya, warnanya cantik, kecepatan masaknya separuh dari yang seharusnya, bisa-bisa dia beli. Jadi, itu ya, di fashion dan general merchandise ada barang-barang kebutuhan maupun barang keinginan, tergantung situasi. Jadi kalau Bapak bilang, kan kalau fashion GM itu barang keinginan, tidak selalu. Bila mana dia jadi kebutuhan, bila mana dia jadi keinginan. Ya, kalau saya, contoh nih Pak, lampu saya putus. Lampu putus dan saya tidak mau nanti malam saya kegelapan. Di titik itu, bohlam adalah kebutuhan buat saya. Bukan keinginan lagi. Kebutuhan. Nah, itu contohnya. Sudah terjawab, Pak, ya? Iya, Pak. Langkah pertama, keberanian Bapak menggeser sales contribution maupun margin contribution. Caranya, Bapak ganggu variabelnya. Dalam hal ini, variabel margin Bapak ganggu. Berharap salesnya naik. Karena margin dan sales kan begini, Pak. Seperti timbangan. Bapak ingin margin tinggi, salesnya turun. Bapak ingin sales turun, Bapak harus turunkan margin. Seninya, the art of sales and margin tadi adalah balancing, Pak. Menemukan keseimbangan ini yang repot. Caranya, pelajari kategori manajemen. Di situ Anda akan lihat, oh, ini barang yang high sales, high margin.
oh ini barang yang low sales, low margin, ini nih Pak. Harus menguasai ini. Barang ini masuk Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau dia di Q3, gimana caranya saya memperbaiki margin? Kalau dia di Q2, bagaimana caranya saya menaikkan sales? Kalau dia di Q1, what to do? Kalau di Q4, what to do? Ya, ini sangat menarik untuk dipelajari, untuk diketahui barang kita, subkategori kita, divisi kita, departemen kita ada di mana di antara 4 kuadran ini. Kalau kita ingin memaksimalkan sales maupun margin kita. Gimana Pak Idwan? Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya akan beralih ya ke Facebook kita ini di menit-menit terakhir. Ya. Karena ada 3 yang harus dijawab dulu nih, Pak Chris, Boleh. dari Pak Daniel Kevin. Yes. Selamat pagi, bagaimana cara menentukan prioritas yang mana yang harus ditingkatkan? Pertanyaan tidak jelas. Prioritas ditingkatkan untuk Ya, hal. artinya dari 3 itu tadi mungkin ya, antara grocery, fashion, GM. Oh, itulah mengapa kita membuat atau memantau komposisi ini senantiasa. Karena disitulah kita bisa melihat, oh, sales kita kena nih. Jangan-jangan penyebabnya ini. Jangan-jangan penyebabnya karena di dalam setiap divisi ini sendiri, Pak Kevin. Mungkin penyebabnya di isinya grocery, fashion, dan GM-nya, sehingga sales saya tidak ideal. Komposisi ini nih Pak, nih. Ini tidak ideal. Kenapa? Karena kesalahan mengelola grocery. Lagi, kalau Anda mengelola fashion dan GM, beda dengan mengelola grocery. Ingat nggak saya mengatakan, kalau MD Anda, merchandiser Anda anggap Superman, suruh dia urus grocery, suruh dia urus fashion, suruh dia urus GM, saya jamin sales kontribusi Anda apa adanya. Apa adanya artinya ya terserah mau jadi 75 15 10, mau jadi 85 78 6 57, mau jadi 88 9 6 7, terserah. Ya, padahal di awal tadi saya mengatakan apa? Anda harus tahu kategori manajemen. Kategori manajemen berangkat dari pemikiran setiap divisi, setiap departemen, setiap kategori, setiap subkategori, mereka diperlakukan seperti apa? Unit bisnis. Kasarnya, di toko kita itu ada toko baju, ada toko barang pecah belah, ada toko barang kebutuhan sehari-hari yang kita sebut grocery. Bagaimana mungkin Anda meminta orang Anda jago di semua bidang? Yang lebih penyakit nih ya. Banyak nih. Oh, kalau fashion itu urusan ibu saya. Itu wilayahnya ibu saya, nggak boleh disentuh. Ada lagi nih, kalau barang-barang fashion dan general merchandise itu urusan istri saya. Kita nggak boleh ganggu. MD kita pun kalah kuasa sama istri ya. Gimana caranya? Pokoknya kalah kuasa. Ya, akhirnya tidak terintegrated. Ini nih, pengelolaan bisnis kita tidak terintegrasi. Bagaimana nanti Bapak menggabungkan dia menjadi satu tabel begini, Pak? Kacau balau, saya jamin. Ya, saya jamin kacau balau. Oke, Mbak Riri, karena waktu terbatas, berikut. Ya, baik, Pak Robert Najwan. Gimana cara menaikkan divisi sekunder untuk menutupi divisi primer atau utama yang merosot drastis karena sikon? Ya, ini kan menyebabkan salesnya minus ya, otomatis margin juga. Oke, gimana tuh Pak? Itu dia. Menganggap grocery itu bisnis satu unit bisnis, fashion unit bisnis, general merchandise unit bisnis. Ketiga-tiganya harus bagus, baru dia bisa salesnya maksimal.
Salesnya maksimal, marginnya maksimal. Ini pun skenario 4 di layar kita sudah paling bagus. Belum yang bagus, Pak. Saya bisa kasih Anda jauh lebih bagus dari ini. Ya. Bisa lebih bagus dari ini. Ya, ini belum yang paling bagus. Tetapi dengan format ini, Anda screenshot format ini, Anda kotak-katik. Anda akan menemukan sebuah kombinasi yang very, very good. Omsetnya bagus, marginnya bagus. Lanjut, Mbak Riri. Oke. Katanya operation cenderung tidak tahu pasti marginnya. Karena margin dikontrol sepenuhnya oleh MD. Oke. Itulah kenapa transparansi tetap lebih baik daripada umpet-umpetan. Betul. Transparansi artinya orang operation tahu mana yang harus dikejar dan mana yang kita jangan terlalu ngotot. Kenapa? Kalau kita terlalu ngotot hanya jualan grocery, iya grocery kita naik terus padahal margin dia paling rendah. Memang margin kontribusi dia tinggi, tapi akhir-akhirnya total margin kita tidak maksimal. Lanjut, Mbak Riri. Oke. Pak Rizal, Septia Rahman ini dari FB juga ya? Ya. Dengan banyaknya SKU baru yang masuk untuk kategori manajemen idealnya, ini dilakukan tiap berapa minggu atau berapa bulan sekali? Ulangi pertanyaannya. Dengan banyaknya SKU baru yang masuk, gitu ya? Untuk kategori manajemen itu idealnya dilakukan tiap berapa minggu atau berapa bulan sekali? Oh, kategori manajemen bukan event, dia adalah regular, ya. Bapak harus lakukan secara regular, secara teratur. Masih ingat nggak? Data driven. Pengambilan keputusan berbasis data. Data driven to maximize your sales and margin. Ya, Anda harus punya orang yang kerjaannya mengolah data, sehingga dari waktu ke waktu kita memantau apakah sales kita dan margin kita bisa maksimal. Gitu ya. Jadi dia bukan event, Pak, tapi dia rutin. Event itu sesekali. Kalau rutin, memang itu berkelanjutan. Harian, mingguan, bulanan, gitu ya. Tinggal Bapak nanti mau menyimpulkan setiap berapa lama. Tetapi pergerakannya seharusnya dipantau secara rutin, ya. Kalau saya boleh katakan, paling lambat seminggu sekali Bapak harus memantau, begitu ya. Yuk kita akhiri. Ya, baik Pak Haryono, sorry ya, ini waktunya sudah mepet dan ini tadi sudah saya tanyakan di awal ya, karena dia mempertanyakan mana mungkin katanya salesnya turun, marginnya naik, begitu. Ternyata boleh ikut workshopnya juga nih Pak, kalau berkenan ya. Terbukti ternyata bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada caranya, begitu ya. Terima kasih ya Mbak Riri tadi sudah mewakili pertanyaan Pak Heri. Ya, kita foto bareng, buka. Ya, silakan buka kameranya. Salam, grow and prosper. 1, 2, 3. Tahan ya, tahan senyummu. Barangkali ada di halaman kedua. Layar kedua. Karena kita ada 2 layar hari ini. Ya, kita siapkan tangan saja ya. Salam grow. Salam grow and prosper. 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya di RZA 111. Rupanya hari ini lebih banyak kontribusinya dari Facebook kita ya. Teman-teman yang ikut Retail Zoom secara langsung, semoga meskipun belum bertanya, tetapi cukup memahami dan bisa meningkatkan margin dari sales contribution yang sudah dilakukan di tempat masing-masing. Jangan lupa untuk join di workshopnya Pak Kris. Silakan hubungi langsung ya, Japri atau melalui WhatsApp group. Terima kasih kebersamaannya untuk yang di Facebook dan juga yang via RZA kita di meeting room. Sampai ketemu lagi di RZA 112 pekan depan. Sukses untuk kita semua. Salam grow and prosper. Dadah. Terima kasih Mbak Riri. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadiran Anda. Kita akhiri hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang
materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam grow and